siang pemirsa, saya Robayati. Saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi budidaya ternak madu klanceng yang berlokasi di Talang Aman, Batu Kuning, Batu Raja Timur. Kita langsung masuk ke dalam. Madu klanceng ini merupakan salah satu jenis madu yang berasal dari lebah hutan yang diproduksi melalui budidaya madu. Madu klanceng ini sangat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Bapak pemilik madu ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa, Pak? Andre. Boleh bertanya-tanya sedikit, Pak? Sudah berapa lama, Pak, Bapak membudidayakan madu klanceng ini, Pak? Kalau dari awal ya, saya sekitar sudah 2 tahun, jalan 3 tahun ini. Mengapa Bapak bisa berpikir untuk membuat usaha dari budidaya madu klanceng ini, Pak? Karena ini ya, madu klanceng ini kan di Batu Raja dulu ya masih tergolong sedikit yang budidaya. Malah tidak ada dulu ya di awal kami budidaya madu ini. Kemudian kami belajar lihat lewat YouTube, lewat teman-teman yang sudah budidaya di Jawa. Kemudian terpikirlah untuk budidaya ini. Ternyata di Batu Raja ini potensinya cukup banyak. Jadi apa sih, Pak, dari manfaat madu klanceng ini sehingga tertarik? Kalau manfaat dari madu klanceng ini ya, kalau secara khasiatnya ini madu klanceng ini secara penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman UGM, sudah lama penelitiannya ya, jadi khasiatnya itu 4 kali lipat lebih berkhasiat dari madu biasa. Kemudian lebah ini pun lebih mudah dibudidayakan karena tidak menyengat, jadi bisa dibudidayakan di area perkampungan. Sangat banyak manfaat dari madu klanceng ini. Biasanya yang digunakan untuk membuat madu klanceng ini madu jenis lebah jenis apa? Jenis lebahnya ya. Kalau yang jenis lebahnya itu banyak yang klanceng. Kalau bahasa Latinnya itu trigona. Kalau bahasa Jawanya itu klanceng. Klanceng itu karena bahasa Jawa ya. Di daerah ini bermacam-macam namanya. Kalau yang ini trigona atau klanceng jenis utama, jadi lebih agresif yang dibudidayakan di sini ya. Kemudian ada jenis Thoracea yang ini. Nah, ini lebih ganas dan produksi madu lebih banyak. Produksi madunya lebih banyak, kantong madunya lebih besar. Kemudian jenis ada lagi yang dibudidayakan jenis Levisep, tetapi tidak banyak. Kemudian ada Latinata juga tidak banyak, tapi yang paling banyak jenis namanya utama dan Thoracea. Nah, untuk dari lebah ini didapat dari mana nih, Pak? Kalau ini ya, koloni ini ya. Iya. Kalau koloni ini kami dapat dari petani-petani yang biasanya menebang pembukaan lahan. Karena biasanya kalau pembukaan lahan kan kalau ada lebahnya ini, karena ini kan ada di dalam kayu, Lebah. sarangnya ya kan, sarang lebah itu di dalam kayu. Nah, biasanya kalau yang kayu ini tidak digunakan oleh para petani atau yang menggergaji kayu, tidak digunakan, itu dibuang saja seperti kami tahu kan, belum kami tahu. Kemudian setelah saya masuk ke daerah ini, kami kasih tahu bahwa lebah itu bisa digunakan, jadi dari penebang pohon ini tidak dibuang, karena kalau dibuang dibakar lahannya pasti mati kan. Kemudian kami minta untuk dibawa ke sini, kita ganti ongkos untuk ojek dan ongkos untuk mesinnya. Jadi untuk di daerah Batu Raja ini alhamdulillah potensinya masih banyak, karena masih banyak hutan yang alami, kemudian masih juga banyak pembabatan hutan yang secara liar. Kalau petani dapat, kami minta untuk bawa ke tempat kami. Kalau boleh tahu berapa sih, Pak, keuntungan yang sudah diraup dari hasil produksi budidaya madu klanceng ini? Kalau untuk keuntungan ya, karena kita kan modalnya hanya sekali.
sekali kita mengadaan koloni ini yang kita ambil dari hutan ya, kita ambil dari hutan, dari penembangan yang dilakukan oleh para petani dengan modal sekali. Kemudian setelah dibudidayakan ini nanti tidak mengeluarkan modal lagi, kita hanya mengeluarkan modal untuk botol dan tenaga lah untuk pekerja yang untuk memanen madu ini. Kalau dihitung-hitung ya lumayan lah, karena harganya juga lebih mahal dari harga madu biasa gitu. Selama memproduksi madu kelanceng ini, apa sudah berapa persen dari hasil produksi yang diperoleh? Keuntungannya maksudnya? Hasil produksinya. Produksinya. Kalau presentasi kami belum bisa ini ya, karena belum bisa menghitung, karena di sini kan koloni datangnya kan tidak tidak rutin. Jadi kalau misalnya koloni baru itu paling tidak 2 bulan bisa diproduksi kan. Nah, kalau yang sudah ada selama ini dari 180-an koloni itu baru sekitar 50% yang bisa dipanen gitu. Ini yang lain itu masih baru, rata-rata produksi baru sekitar 10 sampai 12 liter per bulan. Baik Pak, apakah saya boleh melihat Pak bagaimana proses dari memanen madu kelanceng ini? Boleh. Itu dengan ini ya, katakan ini yang jenis Itama ya, ini nanti akan lebih agresif, jadi kita pakai alat pelindung gitu. Nah kebetulan ini yang belum dipanen, semua yang lain sudah dipanen. Nanti kita coba panen aja ya. Nah ini berbeda dari madu lain ya. Kalau madu apis rana itu, apis itu madunya menggantung. Nah ini madunya di kantong-kantong madu yang berbentuk bulat itu. Jadi ini salah satu yang baru bisa dipanen. Kemudian madunya itu ada di kantong-kantong madu seperti ini. Nah ini madunya ini. Nah, kalau yang sudah seperti ini nanti setiap bulan sudah bisa dipanen, asalkan vegetasi mencukupi. Ini yang panen manual. Jadi madu ini relatif higienis ya, karena biasanya kami dari sarang madu ini langsung masuk botol gitu, jadi tanpa sentuhan tangan, jadi lebih higienis. Dan biasanya rasanya semanis. Biasanya segini tuh dapat sekitar setengah liter kalau sudah normal. Ini karena musim hujan jadi produksi agak menurun. Tapi nanti menjelang musim bunga lagi nanti produksi sudah stabil. Ini tadi hasil dari panen
produksi budidaya madu kelanceng. Jika pemirsa berminat untuk mencoba mencicipi madu kelanceng ini, boleh silakan langsung datang ke tempat budidaya langsung di Talang Aman, Batu Kuning. Mungkin itu saja untuk